Selamat datang di channel Perjalanan Jiwa dan Cinta. Di channel ini saya akan membahas tentang twin flame, soulmate, karmik, dan lain-lain. Saya berharap penjelasan singkat di semua video bisa memberi penjelasan yang melegakan. Kalian bisa memanggilku Semesta. Semesta adalah gabungan dari beberapa nama orang-orang yang istimewa bagi saya. Selamat menyimak dan terima kasih untuk semua dukungannya sahabat jiwa. Divine Feminine, DF, adalah makhluk yang fokus kepada batin atau ke dalam. Itu sebabnya, seringkali yang mengenal perjalanan Twin Flame pertama kali adalah Divine Feminine. Bahkan Divine Feminine lah yang pertama kali mengenali Divine Masculine. Mereka para Divine Feminine kebanyakan memakai perasaan dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam hidup mereka. Sangat diperlukan self-love dan shadow work, agar pengambilan keputusan dalam hidup Divine Feminine tidak berdasarkan ego, hasrat, hawa nafsu, atau ambisi. Berikut karakter Divine Feminine yang bisa dipelajari agar kita bisa semakin mengenal diri sendiri. Pertama, kreatif. Divine Feminine memiliki kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, kekuatannya di luar logika. Contohnya, seorang wanita menyimpan benih calon manusia selama 9 bulan, kemudian melahirkannya, lalu membesarkannya. Pada saat kita sedang sedih, lalu ibu datang memeluk, kesakitan dan kesedihan itu tiba-tiba hilang, rasa lega pun datang. Jika diberi beras, Divine Feminine akan menjadikannya nasi atau nasi goreng atau nasi bakar, dan lain-lain. Jika diberi rumah, Divine Feminine akan menjadikan rumah itu istana. Kekuatan ini terkadang di luar nalar dan tidak bisa dibayangkan, seolah-olah Divine Feminine bisa melakukan apapun untuk merubah keadaan. Kedua, memiliki energi pejuang. Tidak tampak dari luar atau tidak akan disangka, jika melihat fisik Divine Feminine, bahwa Divine Feminine akan bisa mematikan dan menghidupkan. Maksudnya adalah, Divine Feminine bisa sangat pemurah dan penuh kasih sayang, namun bisa menjadi sangat kejam. Oleh karena itu karakter ini jika belum diseimbangkan akan mengebiri Divine Masculine. Contohnya, suami bekerja di bidang pekerjaan yang bertemu dengan banyak orang termasuk banyak wanita. Si istri cemburu melihat suaminya dikelilingi oleh banyak wanita. Terjadi dua sisi bertolak belakang. Satu sisi istri harus mendukung pekerjaan suami yang sedang menafkahi keluarga. Di sisi lain istri akan mematikan karir suami karena kecemburuan. Ketiga, memiliki rasa keadilan, keseimbangan dan menjunjung moral. Kecenderungan Divine Feminine dalam suatu perkara atau kejadian adalah menjadi hakim yang memutuskan secara adil dan sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Kebanyakan Divine Feminine menjadi hakim di semua perkara atau kejadian yang ditemuinya tanpa mempertimbangkan banyak hal. Semua harus benar pada tempatnya dan sesuai nilai masyarakat, sedangkan seorang hakim harus menunggu beberapa waktu, sambil menarik kesimpulan dari semua saksi dan penuntut hukum, sebelum menjatuhkan hukuman. Tetapi bagi Divine Feminine, apa saja yang berlaku di hukum masyarakat itulah yang harus ditegakkan, sampai akhirnya kejadian serupa datang padanya dan memaksanya melihat kembali perbuatannya dulu saat menghakimi seseorang. Keempat, pasif. Banyak feminin yang suka berdebat akan sesuatu, agresif mengeluarkan pendapatnya seperti seorang maskulin. Hal itu wajar, karena di dalam diri kita terdiri dari energi maskulin dan feminin. Tetapi Divine Feminine akan melakukan tindakan pasif dan terkenal manipulatif, karena Divine Feminine akan memakai tindakan pasif di suatu pertengkaran atau di saat menginginkan sesuatu. Contohnya, istri yang ingin membuat suaminya cemburu, berpura-pura mengirim pesan yang salah tujuan ke nomor suami dengan kalimat seperti ini, "Suamiku sudah pergi, datanglah ke rumah." Sudah tentu sang suami akan sangat curiga dan cemburu. Tanpa kekerasan dan tindakan agresif sang istri mengetahui bahwa sang suami cemburu dan masih peduli padanya. Seperti itulah tindakan pasif Divine Feminine. Tindakan ini akan membuat Divine Masculine kehilangan respek.
Kelima, perasaan yang kuat. Divine Masculine adalah makhluk yang dari dahulu diajarkan untuk tidak menampakkan emosinya, sangat berbeda dengan Divine Feminine. Divine Feminine akan selalu bertindak sebagaimana keadaan perasaannya, emosinya. Misalnya Divine Feminine sedang sedih, dia akan menangis seharian atau menulis tentang kesedihannya. Jika sedang gembira, dia akan bernyanyi atau memasak makanan kesukaannya. Jika sedang merasa bahagia, dia akan membuat lukisan atau membersihkan kamar. Divine Feminine sangat pandai memproduksi emosinya menjadi tindakan atau sesuatu. Keenam, mempunyai banyak kepribadian. Divine Feminine memiliki banyak peran dalam hidupnya, jadi anak, ibu, pacar, kakak, adik, teman, sahabat, atau peran yang kurang dihargai, misal jadi ipar, jadi pembantu, pengasuh, penari, pengusaha, dan lain-lain. Sebagai seorang pencipta, Divine Feminine menciptakan banyak peran dalam hidupnya. Contohnya, seorang wanita sedang berbicara tentang pekerjaan dengan bosnya, dia berperan menjadi sekretaris, sambil menelepon matanya bisa melotot ke anak-anaknya yang sedang ribut bermain. Peran ibu, tangannya sibuk mengelap kursi yang didudukinya. Peran pembantu, begitulah Divine Feminine, dia bisa berperan jadi apa saja dan totalitas dalam perannya. Makanya di kisah tentang kerajaan, Divine Feminine bisa menjadikan seorang pria menjadi raja, dan bisa melengsarkan raja dari singgasananya. Ketujuh, merasa perlu mengorbankan diri untuk tetap berbudi luhur. Sebenarnya, tidak ada pengorbanan, yang ada adalah pilihan. Kita memilih untuk bekerja agar keluarga bisa hidup layak, atau seorang wanita single lebih memilih memelihara anak-anaknya daripada menikah lagi. Semua itu adalah pilihan, tapi Divine Feminine akan selalu memilih pilihan yang terlihat seperti mengorbankan dirinya. Kedelapan, ibu atau ratu. Sifat keibuan sekaligus seorang ratu terkadang merugikan jika tidak diseimbangkan. Seorang ibu yang bernaluri sebagai pemelihara yang penuh kelembutan, pengorbanan, empati, memaafkan, baik hati, seringkali menjadi bumerang untuk diri Divine Feminine sendiri. Contohnya, wanita yang terlalu berkorban untuk orang lain, seringkali dimanfaatkan. Divine Feminine itu selalu menarik sesuatu datang padanya, sedangkan saat dirinya belum seimbang dan healing, tentu akan menarik orang yang berenergi ingin memanfaatkannya. Divine Feminine yang energinya tidak seimbang, akan keliru dalam bersikap kepada orang yang disayanginya. Bisa jadi Divine Feminine akan bersikap seperti ibu kepada Divine Masculine, padahal Divine Masculine memiliki luka batin pada ibunya, atau bersikap rela berkorban pada keluarganya sehingga melupakan kebutuhan dirinya sendiri. Akhirnya Divine Feminine menjadi semakin lusuh dan kelelahan karena kehabisan energi. Demikian karakter Divine Feminine yang bisa dipelajari agar kita bisa menyeimbangkan diri, karena dengan menyeimbangkan diri, kita bisa bersikap adil dan penuh cinta kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai.